saja teman-teman ya. Untuk orang-orang yang mengatakan Indonesia berada di grup neraka bang, Indonesia berada di grup yang sangat sulit lah. Ada Jepang, ada Qatar, ada Thailand. Hei teman-teman semua, kalian belum tahu ya, kalian belum mengetahui ya bahwasanya pelatih kita John Hetman pernah mengalahkan Jepang, pernah mengalahkan Qatar ya. John Hetman sudah punya pengalaman untuk mengalahkan Jepang, pengalaman untuk mengalahkan Qatar. Nah, sebenarnya juga saya merasa seperti itu. Pas ketika Indonesia ditempatkan di grup F bersama Jepang, Qatar dan Thailand, sebenarnya saya cemas juga, teman-teman. Ada rasa cemas, ada rasa aduh, kenapa sih satu grup dengan Jepang, ya kan? Kenapa sih satu grup dengan Qatar, ya kan? Nah, setelah saya kulik-kulik, saya cari tahu tentang John Hetman ini. Saya cari tahu apakah pernah John Hetman menghadapi Jepang, Qatar, ya kan, Thailand. Ternyata John Hetman pernah mengalahkan Jepang dengan skor 1-0, ya. John Hetman pernah mengalahkan Qatar dengan skor 2-1. Nah, jadi ini modal yang sangat bagus untuk Indonesia untuk bercerita banyak lagi di Piala Asia 2027, teman-teman ya. Saya optimis. Saya punya rasa percaya diri ya ketika saya membaca artikel itu. Ketika saya mengetahui bahwasanya John Hetman ini pernah mengalahkan Jepang, bahwasanya John Hetman ini pernah mengalahkan Qatar. Jadi rasa percaya diri itu tumbuh, teman-teman. Sama, kalian juga harus optimis. Kalian juga harus ada rasa percaya diri untuk timnas kita ya. Apalagi kabarnya kan PSSI sedang mengincar striker murni dari Belanda juga ya kan. Tapi dia di Liga 2 Belanda. Tapi nggak apa-apa lah. Memang Liga 2 Belanda itu lebih bagus, jauh lebih bagus daripada Liga 1 kita. Nah, kalau pemain ini resmi bergabung dengan Indonesia, lengkap sudah. Kita punya striker murni ya. Nah, kalau kita berbicara tentang striker kita, banyak striker kita. Ada Ramadan Sananta ya. Ada uh, Dimas Derajat ya kan. Tapi semua yang sudah dicoba oleh John Hetman ya, ada juga Mauro Gistra, tapi belum matang, teman-teman. Jadi belum tepat. Jadi saya rasa langkah PSSI ya mencari striker murni ya, apalagi ini mempunyai darah Depok, punya keturunan Depok. Nah, ini sangat bagus, teman-teman. Sangat bagus. Saya percaya kalau dia nanti gabung ke timnas, timnas kita semakin kuat, makin gacor lagi, ya kan? Kalau sebenarnya Ole Romani, dia itu bukan striker murni, ya. Sebenarnya Ole itu wing, ya. Dia wing kanan sebenarnya. Tapi ketika kita membutuhkan striker, nah, dia dipaksakan untuk menjadi striker. Ya, kebetulan dia bisa, ya, menempatkan dirinya sebagai striker. Tapi kalau memang ada pemain keturunan kita yang ingin membela timnas Indonesia, dia memang ingin sekali membela timnas. Dia langsung mengatakan itu, teman-teman. Saya ingin membela timnas. Dia punya darah keturunan dari Depok. Nah, jadi kalau ada striker murni memiliki kualitas, apalagi dia dari Liga 2 Belanda kan, lebih bagus dari Liga 1, ya kan? Dan dia juga menjadi top skor di klubnya. Top skor di klubnya. Nah, jadi saya rasa ini adalah model yang sangat kuat. Model yang sangat bagus untuk kita berbicara banyak di Piala Asia nanti, teman-teman ya. Saya sangat berharap kepada PSSI agar mempercepat ya, mempercepat naturalisasinya. Agar apa? Ya biar dia bisa ikut FIFA Matchday ya kan, biar dia bisa merasakan atmosfer penonton, dan juga dia bisa beradaptasi lah dengan pemain, dengan pelatih dan lain-lainnya. Nah, saya berharap seperti itu ya. Oke, kalau kita berbicara skenario kita untuk lolos di Piala Asia ya, di grup F, skenario nya sangat masuk akal. Kita tahan Jepang seri ya, kita menang dari Qatar, dan kita menang dari Thailand ya. Menang dari Thailand itu sudah 70% ya. Saya percaya kita bisa menang dari Thailand ya. Dan kalau kita menang dari Qatar, nah, kita sudah memastikan diri untuk bisa lanjut ke fase grup ya. Saya yakin kita bisa mengalahkan Thailand dan Qatar. Kalau Jepang, puji syukur ya, kita bisa seri menghadapi Jepang ya. Kalau bisa kita menang, ya
itu modal apalah bonus lah itu kita bisa menang dari Jepang. Tapi saya rasa sulit memang menang dari Jepang, tapi minimal seri karena kan John Edman pernah mengalahkan Jepang. Nah, jadi itulah skenario nya agar kita lolos ke fase grup selanjutnya, keluar dari grup F yang kalian katakan grup neraka, tapi bagi saya ini bukan grup neraka, ini grup yang ada untungnya untuk kita, dan saya percaya John Hetman bisa mampu melampaui ini semua, dan saya yakin dan nggak tahu entah kenapa saya yakin John Hetman bisa membawa timnas Indonesia sesuai target PSSI sampai 8 besar. Bahkan saya yakin juga kita bisa sampai semifinal, bisa lah. Ya, saya percaya. Saya percaya dengan skuad timnas kita yang sekarang kita memiliki pemain-pemain yang berbakat, pemain-pemain yang sudah bermain di liga top Eropa, ya, liga papan atas, ya. Saya sangat percaya dan saya sangat optimis Indonesia bisa sampai semifinal. Nah, pertanyaan muncul kepada teman-teman semua. Apakah kalian masih optimis? Apakah kalian masih yakin timnas kita bisa sampai semifinal? Timnas kita sampai 8 besar? Apakah kalian yakin, teman-teman? Apakah kalian sependapat dengan saya? Ataukah kalian malah berpendapat, aduh nggak mungkin bang, Indonesia bisa mengalahkan membuat seri Jepang. Nggak mungkin bang, Indonesia bisa mengalahkan Qatar. Nggak mungkin bang, Indonesia bisa mengalahkan Thailand. Nah, kalian tulis pendapat kalian gimana teman-teman. Dan kalau menurut saya Indonesia bisa sampai semifinal. Nah, oke, mungkin itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe dan share video ini agar kita bisa membahas sepak bola, membahas timnas, dan kita kawal timnas. Dan kalian tulis juga konten apa yang akan kita bahas selanjutnya. Terima kasih.